Sebut kami punya wewenang untuk copot presiden. Dan kisruh pemerintah versus MPR rupanya kian memanas. MPR masih tetap dengan keputusannya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dicopot atau diberhentikan secepatnya. Di lain pihak baik Presiden dan Wakil Presiden sudah menegaskan, menolak tegas perintah MPR untuk mencopot Menkes Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Mendapat penolakan tersebut MPR lantas mengancam Presiden dengan sidang istimewa MPR, di mana MPR punya wewenang tinggi sebagai lembaga tertinggi pemerintah, yaitu mencopot seorang presiden sekalipun. MPR menjelaskan aturan pemberhentian presiden ada dalam pasal 7 AUUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Berdasarkan pasal 7 AUUD 1945 tersebut, Hamdan Zoelfa dalam buku Impeachment Presiden, hal 51, mengemukakan dua alasan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu 1. Melakukan pelanggaran hukum berupa a. Pengkhianatan terhadap negara, b. Korupsi, c. Penyuapan, d. Tindak pidana berat lainnya, atau e. Perbuatan tercela, 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Lanjutnya MPR juga menjelaskan bagaimana mekanisme pemberhentian presiden. 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, MK, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. 2. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. 3. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. 4. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. 5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.